Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sesuai teman-teman dalam melihat video saya. Teman-teman, kita jumpa lagi nih di pertemuan kedua terkait hal-hal yang saya alami. Nah, kali ini di video yang kedua ini saya ingin berbagi ilmu yang sedikit ya tentunya ya, ilmu sedikit karena saya masih pendek sekali pengetahuannya terkait manajemen keuangan dalam rumah tangga. Nah, teman-teman, di dalam manajemen keuangan di rumah tangga tentu berbeda antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lainnya. Hal itu dibedakan kenapa? Karena setiap rumah tangga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan rumah tangga A dengan kebutuhan rumah tangga B dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam video ini saya hanya menjelaskan sedikit kebiasaan kami dalam mengelola keuangan. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya saya pernah menyampaikan di video yang lalu bahwa saya juga dulu pernah bekerja. Ya, saya resign, halnya alasannya juga sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Saya bekerja pernah menjadi guru, pernah menjadi dosen, dan sekarang merambah pada dunia penulisan gitu ya. Nah, teman-teman, tentu di dalam pengelola keuangan di rumah tangga kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain seperti yang di awal tadi saya sampaikan karena kebutuhannya berbeda-beda. Hanya saja di sini saya hanya sharing terkait pengalaman dan cara kami dalam mengelola keuangan. Nah, adapun nanti apabila teman-teman merasa berbeda dengan cara yang kami lakukan atau teman-teman memiliki cara yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan kolom komentar untuk menyampaikan bagaimana sih cara teman-teman dalam mengelola keuangan. Itu boleh-boleh banget karena itu juga memberikan ilmu juga kepada saya gitu ya. Barangkali ada bagian yang memang saya itu belum pas dan kemudian saya membaca komentar teman-teman, barangkali terus kemudian nanti bisa dilengkapi atau teman-teman yang lain juga nanti bisa membaca komentar-komentar teman-teman sehingga ilmu yang diberikan itu semakin bertambah begitu. Nah, pengelolaan keuangan itu memang harus hati-hati. Nah, hal yang perlu diperhatikan, kebetulan saya dan suami saya, terutama malah justru suami saya itu tipe seorang laki-laki awalnya itu, ini di awal dulu ya, seperti ngeblank ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa saya dan suami saya sebenarnya di awal menikah, katakanlah 6 tahun sampai 7 tahun yang lalu, di awal menikah itu disampaikan oleh orang tua bahwa kalau ingin sesuatu, kalau ingin membeli sesuatu, kalau ingin memiliki sesuatu, tidak boleh hutang gitu. Nah, itu sudah terdoktrin di awal pernikahan oleh orang tua saya gitu. Dan orang tua, khususnya orang tua suami ya. Jadi orang tua suami saya itu benar-benar menyampaikan ke kami berdasarkan dari apa yang mereka alami gitu. Nah, kenapa? Karena beliau-beliau itu menyampaikan begini karena memang beliau lebih baik menabung dulu, ngekeep dulu uang gitu ya untuk membeli sesuatu yang memang dia inginkan secara cash gitu. Nah, itu dan saya dan suami tentu terdoktrin dong, karena di awal pernikahan hal-hal yang ditakutkan itu. Saya tidak tahu pasti kenapa mertua saya ataupun orang tua saya itu menyampaikan hal tersebut. Barangkali itu juga karena pengalaman-pengalaman yang beliau sampaikan atau yang beliau alami, misalnya saja finansial ataupun ekonomi di dalam rumah tangga itu menjadi core-nya gitu ya, menjadi masalahnya utama. Jadi ketika kita itu dalam segi finansial barangkali tidak klop mungkin ya, jadi itu akan menjadi hambatan untuk rumah tangga, barangkali begitu. Nah, hal itu kami bawa sampai saat ini
gitu ya, berumah tangga. Oke. Jadi itu prinsip yang pertama. Nah, yang kedua, sebelum menikah, suami saya menyampaikan bahwa rentang gaji yang beliau dapatkan atau rentang salary yang beliau dapatkan. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa cara saya dalam mengelola keuangan, cara suami saya gitu ya, dalam mengelola keuangan adalah dia ambil dulu salary-nya, terus kemudian dia masukkan dulu dalam tabungan. Kemudian sisanya itu untuk kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok, terus kemudian kebutuhan darurat dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, dan suami saya itu memiliki spreadsheet ya, membuat spreadsheet dan itu di-share kepada saya. Terkadang saya juga mengisi spreadsheetnya di sini, tapi terkadang saya juga mengisinya ketika saya tidak bisa membuka tab ataupun laptop. Saya juga menuliskan di sini kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang dikeluarkan dalam waktu 1 bulan, dan itu akan dievaluasi oleh suami di akhir gitu ya. Ketika ada hal-hal yang memang harus dirembes sama suami, maka itu akan dirembes oleh suami gitu ya. Nah, kebiasaan kami itu seperti itu, kebiasaan suami itu seperti itu, sehingga ketika menikah atau setelah menikah saya tidak kaget. Hanya satu hal yang membuat saya kaget ketika menikah dalam urusan keuangan atau urusan belanja. Suami itu orang yang cukup minimalis gitu ya. Ketika waktu itu saya memiliki tas gitu ya, beberapa tas, terus kemudian suami menyampaikan begini, tas kamu kan banyak ya, lebih baik mana tas yang sering kamu gunakan dan mana tas yang memang tidak sering kamu gunakan gitu. Karena bagi saya, kata suami, lebih baik masuk barang satu kemudian keluar satu, daripada kamu masukin barang satu dan barang itu masih menumpuk sedangkan kita tidak memakai atau jarang memakai itu dalam waktu mungkin lebih dari 3 bulan ataupun 3 bulan gitu. Nah, itu yang suami saya lakukan. Sedangkan namanya perempuan, kita kan kadang kaget ya kok begini gitu ya, padahal saya itu beli tas ini karena saya senang loh sama modelnya gitu kan. Nah, setelah itu baiklah beliau menyampaikan bahwa rumah kita kecil dan saya tidak mau banyak barang gitu ya di rumah. Dia seperti itu ya, kalau misalnya memang mau seperti itu, konsekuensinya ya seperti ini, barangnya numpuk, barangnya banyak gitu ya. Itu yang disampaikan oleh suami saya. Dengan begitu saya berpikir bahwa oh iya, baik, jadi ketika ada satu barang masuk berarti ada satu barang yang keluar. Ketika ada satu baju masuk, ada satu baju yang keluar. Kalaupun baju ini tidak bisa dijual lagi, ya berarti dikasihkan orang. Kalau tas tidak mungkin dikasihkan orang gitu ya, kadang gitu ya, kalau misalkan betul-betul masih like a new gitu ya, jadi masih seperti baru, kan kita masih bisa menguangkan itu gitu ya dengan dijual lagi ke orang lain gitu. Nah, dari situ saya mulai mengetahui bahwa oh iya, ternyata sesuatu itu harus memiliki arti untuk kita. Jadi kalau misalnya saya pakai baju ini gitu ya, baju ini memiliki arti untuk saya gitu kan. Ataupun saya punya tas ini gitu ya, dari waktu itu saya punya 9 tas, terus kemudian saya jual, saya jadikan 2 tas gitu. Nah, itu memiliki arti untuk saya. Bahkan saat itu saya melakukan hal yang memang, ketika tas ya, itu saya melakukan hal yang memang saya tidak tahu ini salah atau betul gitu, tapi saya menjual tas seserahan saya ketika menikah 6 tahun atau 7 tahun yang lalu ya. Itu kemudian saya jadikan 1 dan saya jadikan 2 tas. Jadi saya menjual 9 tas termasuk tas yang seserahan itu tadi menjadi 2 tas ransel gitu ya. Dan saya harap ransel ini itu akan berguna untuk saya dan suami saya sampai nanti gitu. Jadi saya tidak mempunyai banyak tas lagi. Oke.
itu terkait tas ya, terkait keuangan ataupun terkait belanja. Bagaimana kalau baju? Kebetulan saya itu termasuk orang yang suka sekali diajarin sama suami itu untuk memiliki baju-baju. Nggak apa-apa nih kamu beli baju gitu ya, tapi tidak sebulan sekali. Coba usahakan beli baju, oh kalau misalnya ini tidak bagus, kalau oke tidak apa-apa, misalnya 1 bulan sekali. Dalam 1 bulan sekali itu ternyata ada satu baju nih yang tidak bisa digunakan lagi gitu ya, ataupun bajunya tidak pantas untuk digunakan lagi, ataupun bajunya itu memang masih bagus, masih bersih dan lain sebagainya, ya sudah kasihkan orang. Maka baju yang habis kita beli tadi masuk lemari gitu ya. Itu prinsip suami saya dan prinsip saya. Dan saya kebetulan suka diskonan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada merek-merek seperti kalau baju misalnya seperti Das, misalnya seperti Novel and Mice, terus kemudian dan lain sebagainya tidak bisa saya sebutkan. Nah, itu pasti awet gitu ya. Jadi saya jarang sekali untuk belanja lagi gitu, karena saya lebih senang tas ya. Jadi saya kalau sama tas dulu itu pasti wah bagus banget sampai sekarang gitu ya. Untuk mengerem ataupun untuk menahan diri saya supaya tidak beli, itu ya sudah ya window shopping ya sudah gitu ya. Itu cara saya dalam mengontrol diri saya terkait belanja. Nah, kembali lagi ke keuangan. Jadi teman-teman, suami saya memiliki kebiasaan dalam membuat laporan keuangan berbentuk spreadsheet. Saya sudah sampaikan tadi di awal, suami saya itu memiliki kebiasaan membuat spreadsheet. Nah, di kebiasaan spreadsheet dia itu karena saya bekerja, jadi gaji yang dimasukkan ataupun nominal pendapatan yang dimasukkan itu tidak termasuk pendapatan dari saya. Gitu. Karena suami saya menyampaikan bahwa uang kamu ya uang kamu, pegang saja begitu ya. Alhamdulillahnya begitu. Dan di awal sudah disampaikan bahwa ketika kamu bekerja, niatkan bekerja itu untuk diri kamu sendiri gitu ya, untuk pengembangan keilmuan kamu, untuk pengembangan pengetahuan kamu, dan untuk menerapkan apa yang sudah kamu dapat di pendidikan itu ke orang lain gitu. Jadi lebih kebermanfaatan gitu ya. Jadi salary yang saya terima itu tidak dimasukkan dalam Excel pendapatan. Jadi itu murni betul-betul saya keep, saya tabung gitu. Atau untuk kebutuhan saya, misalnya saya ingin membelikan apa ke ibu, atau ingin saya memberikan tiba-tiba ingin membelikan baju ataupun memberikan dompet atau apa gitu untuk suami, katakanlah begitu ya. Nah, itu wujud cinta saya gitu, ibaratnya begitu. Atau saya ingin jajan apa gitu ya, itu wujud cinta saya untuk diri saya. Nah, untuk di Excel spreadsheet ini, di sini itu tidak include pendapatan saya, ini hanya pure pendapatan suami. Nah, di sini suami sudah sampaikan dalam spreadsheet tentu yang pertama adalah pendapatan gitu ya. Terus kemudian yang pokoknya juga konsumsi makan. Konsumsi makan itu dari hal-hal yang pokok ya, dari beras, dari minyak goreng dan lain sebagainya sampai nanti ke vitamin. Itu masuk pada konsumsi makan. Jadi pendapatannya berapa, terus kemudian masuk ke Excel ditabungnya berapa. Ya, itu langsung dipotong. Gitu ya. Dan ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan begini, nanti suami pegang uang nggak? Tentu ya, tentu suami pegang uang, karena suami itu tetap ada transportnya, tetap ada cemilannya begitu ya, dan tetap ada kebutuhannya pribadi. Saya termasuk bukan tipe istri yang minta sepenuhnya gaji masuk ke saya gitu ya, atau sepenuhnya gaji saya kelola. Itu saya bukan yang seperti itu, karena saya menjaga ini kalau ada yang berbeda mohon maaf ya, karena setiap rumah tangga kan memiliki rules-nya sendiri dalam pengelola keuangan. Jadi kalau saya itu lebih mementingkan harga diri suami, karena kita tidak pernah tahu, apalagi suami kita leader di sebuah
perusahaan katakanlah, atau di tempat kerjanya katakanlah begitu ya. Nah itu kan pasti dia ingin seperti memberikan gorengan nih, memberikan roti atau cemilan untuk anak buahnya dan lain sebagainya. Jadi saya memikirkan itu gitu ya. Jadi ketika ada suami pegang uang itu kan pasti tenang ya, sama seperti seorang perempuan ketika diberikan waktu atau diberikan uang itu kan pasti kita hatinya tenang ya. Saya mau belanja apa itu tenang. Nah begitupun dengan laki-laki. Saya merasa ketika laki-laki itu diberikan kepercayaan, bukan percaya 100% ya, tapi diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan gitu ya, untuk diri dia sendiri, itu dia akan lebih tenang. Dan itu pun saya akan merasakan bahwa ketika nanti ternyata biaya operasionalnya itu kurang, maka suami saya bisa menjadi pahlawannya gitu, ibaratnya begitu. Nah jadi itu yang saya lakukan, tapi tidak boleh disamakan ya teman-teman ya. Apabila nanti ada teman-teman yang berbeda ya tidak apa-apa, itu kan perbedaan dalam pengelolaan gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah salarinya berapa, terus kemudian ada tabungan. Jadi salarinya langsung suami saya potong itu untuk tabungan. Nah tabungannya tentu masuk kemana itu ranahnya suami saya gitu ya, entah ke pembelian saham, entah ke dalam menabung untuk membeli ataupun membeli emas gitu ya, ataupun untuk biaya pensiun tuanya nanti gitu ya, itu untuk tabungan. Nah selanjutnya biaya operasional itu selain konsumsi makan tadi, dari awal minyak goreng, beras dan lain-lain sampai dengan vitamin, ada yang namanya mandi dan cuci gitu ya. Mandi dan cuci itu dari mulai sabun mandi sampai dengan sikat gigi dan segala bentuk perlengkapannya gitu. Terus kemudian kosmetik. Nah kosmetik ini juga dibedakan menjadi dua teman-teman, kosmetik yang untuk laki-laki, untuk suami, dan kosmetik yang untuk kita sebagai perempuan. Dari mulai moisturizer, kapas dan lain-lain sampai dengan selesai. Terus kemudian di sandang, kebutuhan sandang itu ya sama seperti pakaian ya, dari baju, terus kemudian kaos, sampai pada aksesoris dan lain-lain itu juga termasuk di situ. Terus kemudian rumah. Nah ini hal yang perlu saya garis bawahi tadi ya. Di awal ketika menikah itu kan orang tua saya dan orang tua suami itu menyampaikan bahwa lebih baik menabung dulu, kemudian membeli barang, tidak membeli barang dulu tapi hutang ataupun kredit gitu ya. Nah ini untuk di bagian rumah itu kami membeli rumah itu sudah dipakai, rumah yang sudah dipakai 8 tahunan ya. Jadi kami masih melanjutkan sekitaran 6 tahun lagi gitu ya. Tapi kami membeli rumahnya yang rumah KPR seperti itu. Tapi itu silahkan teman-teman maknai gitu ya, itu kalau untuk rumah, karena barangkali rumah itu kan properti yang besar gitu ya. Jadi kita tidak bisa keep daripada ketika kita ngontrak terus kemudian kita tidak miliki. Tapi teman-teman itu mindsetnya berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan. Karena saya membeli karena saya merantau gitu ya. Jadi saya berusaha dan suami saya berusaha untuk ketika nanti memang pun terjual maka akan kembali ke saya gitu ya. Terus selanjutnya, nah rumah ini selain untuk bulanan rumah itu ada juga dari mulai air, dari mulai listrik, dari mulai biaya renov. Maksudnya biaya renov adalah memperbaiki rumah ya, repairingnya ya. Ternyata dari segi catnya, ternyata 3 tahun nanti catnya itu perlu diganti, kita nabung untuk mulai dari sekarang gitu ya. Nah terus kemudian ada komunikasi dan jaringan. Nah komunikasi dan jaringan ini adalah salah satu hal yang memang harus diperhatikan. Dari mulai pakai data, terus kemudian aksesoris, ataupun teman-teman mengikuti langganan Netflix dan lain sebagainya. Nah untuk aksesoris ataupun yang lain sebagainya, ini kita juga menabung untuk biaya
di dalam anggaran tak terduga di dalam komunikasi dan jaringan. Komunikasi itu kan termasuk HP ya, atau termasuk handphone ya, ataupun alat komunikasi yang lain yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, alat komunikasi itu kan pasti ada umurnya. Nah, di situ kita nabung. Jadi tidak tiba-tiba rusak baru kita mengambil tabungan terus kemudian kita beli gitu, tidak. Jadi kita menabung dari katakanlah 50.000, 100.000 gitu. Jadi ketika HP kita ataupun laptop kita ataupun tab kita itu rusak gitu ya, rusak itu dalam artian sudah mati total, tidak bisa digunakan, itu baru kita menggunakan uang tersebut. Jadi tidak mengambil uang tabungan yang memang dipotkan untuk tabungan gitu ya. Terus selanjutnya ada transportasi. Nah, transportasi ini terbagi menjadi dua, untuk transportasi rumah dan untuk transportasi transportasi motor dan untuk transportasi mobil sampai pada pajak kendaraan. Jadi saya dan suami saya itu pasti sudah ngeplotin, khususnya suami saya ya, suami saya sudah ngeplotin untuk pajak kendaraan segini. Jadi tidak tiba-tiba sekarang itu pajak mobil katakanlah begitu ya, diambil uang tabungan dulu untuk pajak mobil. Nah, itu sudah dianggarkan di awal-awal gitu, setiap tahunnya di awal tahun gitu ya. Jadi nanti ketika pajak mobil atau pajak motor tinggal mengambil uang itu, ibaratnya tidak mengambil uang tabungan gitu ya. Selanjutnya untuk sedekah. Kalau untuk sedekah teman-teman bisa menampilkan sendiri. Kebetulan kalau suami itu dia jadi donatur di Pendikar Anak atau UNICEF gitu ya, jadi bisa kepotong langsung. Terus kemudian barangkali ada infak masjid, infak Jumat, ataupun infak yang lainnya atau sedekah yang lainnya. Terus kemudian hiburan dan liburan. Di dalam hiburan dan liburan ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah waktu ataupun hal yang memang untuk meng-refresh ataupun men-charging gitu ya, nge-charge semua tenaga kita supaya full lagi gitu. Nah, di hiburan dan liburan ini itu bisa termasuk bulanan, tahunan, ataupun lebaran. Nah, karena saya dan suami saya orang yang merantau gitu ya, jadi saya dan suami saya menjadikan liburan bulanan gitu ya, itu masuk kadang ke liburan tahunan. Jadi sekalian saya mudik gitu ya, dan suami saya mudik, itu sekalian itulah staycation yang paling banyak gitu ya. Entah nanti ke Bandung, entah ke mana gitu, itulah tempat yang paling itu. Nah, ketika yang bulanan itu kadang biasanya kami nonton atau kami rutinitasnya belanja buku itu tiap bulan, ngopi dan lain-lain. Terus kesehatan dan asuransi. Nah, kesehatan dan asuransi itu penting banget ya teman-teman ya. Selanjutnya tentu kirim orang tua. Ini yang selalu saya syukuri dengan suami saya gitu ya. Jadi di awal pernikahan tentu tidak ada awal pernikahan yang enak ya, pasti sekali banyak konflik, banyak problem dan lain sebagainya, karena kita menyatukan dua keluarga, kita menyatukan dua kepala, dan kita orang rantau gitu ya, anak rantau gitu, yang dua-duanya itu ya rantau ke situ gitu ya. Dan alhamdulillahnya seiring berjalan waktu kita mampu memberikan uang sabun gitu ya kepada orang tua gitu, baik kepada orang tua maupun mertua. Nah, itu wajib dikirimkan oleh suami saya ke kedua orang tua tersebut, baik ke mertua maupun orang tuanya. Nah, itulah salah satu dari pengelolaan keuangan yang saya serta suami saya lakukan gitu ya teman-teman, terutama terkait perantauan. Jadi saya dan suami saya tentu ada satu lagi tadi, anggaran tak terduga atau ATD. Anggaran tak terduga atau ATD. Nah, anggaran tak terduga atau ATD ini penting banget. Entah kita itu tiba-tiba karena kita anak rantau, tiba-tiba butuh waktu yang cepat dan kendaraan paling cepat
yang sampai pada tempat itu adalah pesawat gitu ya. Dan kita tidak pernah tahu gitu ya. Saya berharap sih semua orang-orang terkasih kita itu panjang umur, sehat dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada yang namanya ATD untuk kendaraan. Nah, itu tadi dari bannya kenapa, atau akinya harus diganti dan lain sebagainya. Itu perlu teman-teman pahami. Nah, kebetulan teman-teman, saya dan suami saya itu sudah menikah hampir 7 tahunan. Di pernikahan kami itu kami belum memiliki keturunan. Saya pernah cerita yang di video sebelumnya bahwa saya pernah hamil gitu ya. Nah, sekalipun saya dan suami saya itu belum memiliki keturunan, tapi alhamdulillah kami itu selalu memberikan tabungan gitu ya. Saya memberikan tabungan untuk anak gitu, karena dengan meskipun orangnya tidak ada, meskipun anaknya belum ada, karena begitu, jangan sampai itu kami tidak menabung dari awal gitu. Karena kami harap kan pendidikan anak penting ya, tabungan anak penting, dan untuk anak itu kan banyak banget ya kebutuhannya. Jadi kami menabung tuh, kami ngitung biaya kalau misalnya menggunakan susu formula itu berapa dalam sebulan, kalau menggunakan Pampers itu dalam 1 bulan berapa, itu kami hitung. Terus kemudian kalau misalnya biaya ATD anak itu berapa, baju anak dan lain sebagainya dalam 1 bulan itu berapa, itu kami hitung sekalipun kami belum memiliki keturunan. Itu ya, itu terkait tabungan anak. Jadi tabungan itu selain untuk saham dan lain sebagainya, itu ada juga tabungan anak gitu ya. Tabungan anak ini di saya dan di suami saya ada. Tabungan mudik itu di suami saya gitu ya. Sekalipun di saya juga saya masukkan tabungan, karena saya juga pecah itu tabungan pendapatan saya itu ke beberapa tabungan gitu kan. Bahkan untuk kemarin ketika program hamil itu pun juga akan mengambilnya dari tabungan tadi, tabungan anak itu tadi, karena itu adalah ikhtiar gitu yang kita lakukan. Nah, saya rasa seperti itu teman-teman terkait pengelolaan keuangan, dan bukan mendiskreditkan yang lebih suka hutang ya, karena kan tentu ada salah satu orang yang prinsipnya begini, kalau nggak hutang nggak punya nih gitu ya. Katakanlah kalau saya tidak nyicil nggak punya nih dari sekarang gitu kan, itu ya nggak apa-apa. Cuman saya dan suami saya kebetulan untuk hutang itu kami memang belum tergerak hatinya gitu ya. Kalaupun memang hutang gitu ya, itu betul-betul untuk hal yang mendesak gitu ya. Dan alhamdulillahnya selama ini kami tidak memiliki hal yang mendesak, dan semoga tidak akan ada hal yang mendesak yang membuat kami itu melakukan hutang gitu ya. Dan sebenarnya alasannya itu hanya simpel. Satu, ketika hutang dalam jangka waktu lama, yang suami saya pikirkan adalah saya tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi saya tidak mau mengambil resiko terlalu ini untuk membebani keluarga kita, keluarga kecil kita ibaratnya begitu. Jadi diusahakan ketika pingin apa itu dianggarkan, ketika pingin apa dianggarkan gitu. Itu termasuk hal yang diajarkan suami saya kepada saya gitu, dan semoga selalu istiqomah begitu gitu ya, dan semoga selalu Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga gitu. Itu terkait manajemen keuangan. Dan lagi satu, kalau merantau nih gimana nih salarinya gitu ya. Misalnya ada yang bertanya, merantau, kerja di rantau tapi uangnya habis untuk mudik gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa ketika seseorang itu menganggap seperti itu tidak masalah, itu tidak menjadi hal yang mengganggu kami. Hanya saja yang kami pikirkan adalah alhamdulillah selama kami merantau
justru banyak yang orang yang minta tolong dengan orang yang merantau gitu ya, ketika kesulitan ekonomi gitu ya, pinjam dulu sih 100 katakanlah begitu ya. Nah itu minjemnya ke anak yang rantau gitu kan, lucu ya. Tapi ya tidak apa-apa, orang tidak masalah seperti itu. Hanya saja sikap dalam berpendapat itu kan semestinya bisa diukur terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita pun merantau juga memikirkan untung ruginya. Jadi kita tidak mungkin merantau kalau misalnya memang salary yang diberikan itu tidak lebih besar dari pengeluaran yang dikeluarkan gitu ya. Jadi ibaratnya pendapatan yang masuk itu harus lebih besar dari kebutuhan yang dikeluarkan, termasuk kebutuhan tabungan mudik ya, gitu, ya. Jadi alhamdulillahnya malah justru kita menerapkan menabung di awal gitu ya, mengambil tabungan dulu, maksudnya salary terus diambil dulu untuk tabungan. Alhamdulillah kita jadi bisa membantu banyak orang, yang termasuk salah satu usaha kita. Misalnya saja meskipun kami merantau, tapi kami mempunyai ruko di Jawa gitu ya. Tapi kami membantu saudara-saudara yang di sekitar rumah di Jawa itu untuk mempunyai hewan peliharaan sapi, kambing, dan lain sebagainya, yang itu tentunya menguntungkan juga untuk kita dan menguntungkan juga untuk tetangga-tetangga kita yang ada di rumah begitu ya. Jadi setiap orang pasti memiliki kebutuhan dan cara pandang sendiri dalam pengelolaan keuangan. Hal itu tentu dilakukan untuk meminimalisir sesuatu yang terjadi yang tidak pernah kita mau gitu ya. Itu adalah prinsip saya dengan suami saya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ataupun bisa mengambil kebaikan dari apa yang sudah saya sharing, sedikit banget yang sudah saya sharing ke teman-teman terkait pengelolaan keuangan di rumah tangga kami gitu ya. Jadi dan untuk tabungan anak pun, kembali lagi ke untuk tabungan anak, kami juga memikirkan persentase dari pendidikan. Nah, pendidikan itu kan setiap tahun naik 20%-an ya. Jadi kami tetap menghitung itu gitu. Jadi kami tidak ingin anak yang sudah kami tunggu-tunggu itu ya begitu ya teman-teman ya, mendapatkan hal yang tidak baik. Itu tidak ada orang tua yang ingin anaknya seperti itu. Jadi kami dan suami, berarti rentang waktu yang diberikan oleh Allah ini diminta untuk kita memperbaiki keseluruhan cara pikir, cara pandang, menambah pengetahuan, terus kemudian membuat tabungan dan lain sebagainya untuk anak. Itu teman-teman terkait manajemen keuangan. Nah teman-teman bisa menambahkan lagi di kolom komentar gitu ya. Dan apabila teman-teman ingin tahu lebih jelas lagi, teman-teman bisa share tuh, ingin berbagi ilmu apa lagi nih dari saya gitu ya. Dari saya yang masih cetek ini ilmunya, dari saya yang masih sedikit banget ilmunya. Teman-teman jangan bosan terus dan sukses selalu teman-teman untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.